Halo Sobat Geosfer, bertemu kembali dengan saya Ruben Setiawan. Kalau kalian udah nonton video ini, kalian udah nonton part pertamanya belum? Kalau belum nonton, bisa kalian cek di sini ya. Kalian tonton dulu part pertamanya, biar nyambung dengan bahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, buat di video kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik dari Sungai Bengawan Solo yang depicted atau tergambar dalam lagu Bengawan Solo karya almarhum Gesang. Nah, buat melihatnya langsung kita ikuti saja, maksud saya geotournya ke dalam program atau aplikasi Google Earth Pro. Ayo langsung ikuti saya. Ya, langsung saja kita lihat kenampakan dari sungai atau geomorfologi Sungai Bengawan Solo. Seperti biasa, saya akan menggunakan aplikasi atau program Google Earth Pro. Langsung kita buka programnya. Bentar, kita tunggu openingnya dulu. Oke, boleh kita tutup. Nah, di sebelah kiri sini, di tabel sini sudah saya beri tanda-tanda atau anotasi-anotasi yang akan membantu saya untuk menjelaskan tentang geomorfologi Bengawan Solo ya. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari mata airnya. Nah, sesudah saya riset tadi, mata air Bengawan Solo itu terletak di sini, di daerah sini, sekitar beberapa kilometer di tenggara dari Waduk Gajah Mungkur untuk mata airnya. Terus dari mata air ini, Sungai Bengawan Solo mulai mengalir dan menemukan tempat yang datar untuk cekungannya. Itu dia di Waduk Gajah Mungkur ya. Jadi sebelum Waduk Gajah Mungkur ini dibuat juga memang di daerah sini di selatannya Wonogiri itu sudah terdapat cekungan yang berumur sekitar periode kuarter, di mana ia mengumpulkan air-air dari mata air Bengawan Solo dan mata air pegunungan-pegunungan di sekitarnya. Dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang di video sebelumnya sudah saya singgung, ia menyebutkan bahwa mata air Bengawan Solo terkurung atau terletak di Gunung Seribu. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya itu? Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah mata air Bengawan Solo ini terkurung di antara daerah-daerah Kars di sekitar daerah Pacitan dan antara Wonosari dan Pacitan ya di sini. Itu dia banyak merupakan daerah Kars yang banyak gunung-gunung atau bukit-bukit kecil-kecil seperti ini. Kalau dilihat seperti bintik. Nah, inilah yang dinamakan dengan conical hills atau kerucut-kerucut Kars seperti itu. Yang merupakan salah satu ciri-ciri pegunungan Kars yang masih muda juga di kawasan Geopark Gunung Sewu. Nah, dari mata air ini dan sungai-sungai di sekitarnya di sini juga ada beberapa sungai-sungai kecil juga yang nantinya akan mengalirkan air yang bermuara di Waduk Gajah Mungkur. Setelah dari Waduk Gajah Mungkur, baru perjalanan dari Sungai Solo ini dimulai untuk menempuh dan menjelajahi dataran Jawa bagian tengah hingga ke bagian timur hingga bermuara di sekitar Sidoarjo itu ya. Nah, dari Waduk Gajah Mungkur ini lalu dia alirannya agak sedikit ke barat ke sini, lalu melewati Sukoharjo, lalu melintasi bagian timur kota Surakarta, tepatnya di sini bisa dilihat lekuk-lekukannya juga. Lalu bergabung dengan sungai lainnya dari sebelah utara, sisi utara kota Surakarta, bergabung alirannya menjadi satu di dalam aliran Sungai Bengawan Solo yang lebih besar. Lalu dia mulai mengalir ke utara, lalu ke arah timur laut. Bisa dilihat juga buat referensi orientasi di sini ya. Saya setting aja ke arah north buat sebagai patokan orientasi utamanya biar nggak bingung. Lalu setelah sampai di utara sekitar di Sragen, dia alirannya mulai menuju ke arah timur. Nah, dia mulai menuju ke arah timur sini, Ngendingan, Bandoarjo, sampai Ngawi. Nah, dari Ngawi dia mulai ke utara lagi.
Ini dia juga alirannya bermeander ya, menandakan bahwa dia itu sungai yang berstadia sudah lumayan tua, dan karena dia mengalirnya di dataran rendah sehingga akan membentuk meander-meander. Dan yang bikin saya exciting sebenarnya di sini nih, dia ada kayak oxbow lake gitu ya, hasil perpindahan meandernya Sungai Bengawan Solo ini di daerah sekitar Ngawi kayaknya ini. Awalnya memang dia meandernya di sini dulu, terus dia pindah shifting ke arah lebih barat kayak gitu. Hal yang wajar juga buat sungai-sungai yang berstadia sudah tua. Lalu dia mulai balik lagi ke arah timur, mungkin gradien turunannya tidak begitu curam ya. Dia ke arah timur, tetap masih bermeander-meander juga di sini karena memang ini sudah mau dekat muaranya. Lalu kita agak berusaha dikit, ini dia sampai di sisi utara Pulau Jawa bagian timur. Nah, lalu dia bermuara di sini setelah dari sini ke Sidoarjo. Lalu dia mulai bermuara lurus ke utara. Nah, dia bermuara di sini ke Laut Jawa. Untuk jenis deltanya, dia merupakan jenis delta birdfoot ya, artinya dominansi atau energi untuk pembentukan delta ini, entah energi dan sedimennya itu lebih didominasi dari sisi sungainya, artinya lebih didominasi dari aliran sungainya, bukan dari pengaruh gelombang atau pasang surut dari lautnya gitu. Jadi dia lebih bentuknya ya birdfoot, mendekati lowbat kayak gitu ya, tetap masih ada sedikit pengaruh dari lautnya berupa pasang surut kayak gitu, tapi dia lebih dominan dari pengaruh sungainya. Oh iya, buat informasi juga, sekedar informasi, aliran Sungai Bengawan Solo yang airnya lurus ke utara ini di daerah Sidoarjo itu juga tak lepas dari sisi historisnya, bahwa pada zaman penjajahan Belanda dulu sekitar tahun 1860-an kayaknya pernah ada peremajaan atau pembentukan sodetan kayak gitu, rencana pelurusan aliran Bengawan Solo lah rencananya, biar tidak membanjiri kota Gresik dan daerah-daerah di utaranya juga. Nah, lalu dia sama Belanda itu alirannya dibelokkan menjadi lurus ke utara, dan perkembangan deltanya yang masif di daerah utara nih, tepat di ujung pojoknya Pulau Jawa gitu. Aslinya kalau dia nggak ada namanya, tidak ada proyek kanalisasi dari Belanda ini, dia kira-kira itu akan bermuara di sekitar sini ya, artinya di dekat Pulau Madura ini. Nah, dia akan bermuara di sekitar sini, tapi karena adanya channelisasi atau pelurusan kayak gitu ya, dia dibawa lurus ke utara gitu. Dan Sungai Bengawan Solo ini juga merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang kurang lebih 600 km. Oh iya, saya hampir lupa. Saya kan di video pertama sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa saya akan menunjukkan dry valley atau channel atau aliran Bengawan Solo lama yang sekarang sudah kering dan hanya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini akan saya tunjukkan. Kita balik lagi ke Waduk Gajah Mungkur. Nah, Waduk Gajah Mungkur ini juga merupakan salah satu waduk terbesar ya di Indonesia dengan kapasitas 730 juta meter kubik. Wow, sangat besar sekali memang kapasitasnya. Nah, setelah dari Waduk Gajah Mungkur, kita runut balik tadi seperti sebelumnya ke mata air Bengawan Solo. Nah, dari mata airnya itu kita runut lagi ke selatan. Nah, di sini di sekitar formasi Gunung Sewu ini sudah terlihat lekukan-lekukannya ya di sini. Nah, lekukan-lekukannya ini merupakan yang saya di sini. Nah, ini lekukannya ini merupakan dry valley atau lembah kering dari Sungai Bengawan Solo, di mana proses terjadinya itu pada masa periode sebelum tersier tengah, sekitar mungkin 11-12 juta tahun yang lalu, memang Sungai Bengawan Solo ini sudah terbentuk. Dan dilihat dari dry valley-nya saja, kelihatannya sungai ini memang memiliki volume aliran air yang besar gitu. Nah, dari volume aliran air yang besar ini kita juga bisa melihat memang
agak luas juga dan dalam juga ternyata. Nah, tapi kenapa Dry Valley ini bisa kering dan airnya tidak dialiri oleh Sungai Bengawan Solo lagi? Nah, karena pada periode Tersier Tengah sekitar 9 juta tahun yang lalu terjadi uplifting atau pengangkatan kars di Gunung Sewu Formation atau pengangkatan kars Gunung Kidul lah, gampangnya kayak gitu. Jadi pengangkatannya itu terjadi setelah Sungai Solo ini terbentuk gitu. Setelah Sungai Solo ini terbentuk baru mengalami pengangkatan. Makanya hanya tersisa Sungai Solo ini channel atau alirannya saja. Tadi kalian sudah mengetahui ya dan sudah overview secara keseluruhan bagaimana Sungai Bengawan Solo tersebut terbentuk, mulai dari mata airnya, terus Dead Valley-nya sampai bermuaranya, serta delta-deltanya di daerah pantai utara Pulau Jawa. Terus sekarang kalian juga bisa tahu bahwa memang almarhum Gesang ini dalam menciptakan lagu dia sangat menghayati aspek-aspek dari Bengawan Solo tersebut, sehingga dia bisa menciptakan lagu yang sangat representatif baik dari segi fisik maupun dari sosialnya, sangat mewakili dari Bengawan Solo itu sendiri. Dan uniknya saya jadi lebih pengen tahu gitu sebenarnya almarhum Gesang ini apakah dia seorang geomorfologis gitu, ataukah dia memang hanya pencipta lagu yang ingin menciptakan karyanya dengan sepenuh hati, dengan penghayatan yang benar-benar kayak gitu. Nah, tapi kalau buat memutuskan bahwa sebenarnya almarhum Gesang ini seorang geomorfologis atau bukan, saya memang tidak tahu. Tapi jika saya lihat dan saya analisis dari lirik-lirik lagunya dalam Bengawan Solo, memang sudah dapat dipastikan bahwa almarhum Gesang dalam menciptakan lagunya ini belajar sedikit banyak tentang ilmu geomorfologi. Begitu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam Geosfer. Hai, terima kasih telah menonton video dari Geosfer Indonesia. Bantu channel ini berkembang untuk memberikan konten-konten yang edukatif dengan cara bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih.